Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Rudolf. Dia adalah seorang supir taksi yang memiliki banyak pelanggan wanita. Rudolf memiliki menantu bernama Andres. Ia menikah dengan putri Rudolf yang bernama Alice. Dan mereka punya satu anak laki-laki. Meski memiliki istri yang cukup enak dipandang, Andres tetap memiliki kehidupan pernikahan yang kurang seru karena sang istri yang hanya mau tanam jagung dengan tujuan memiliki anak saja. Kehidupan mereka di ladang pada malam hari bagi Andres rasa membosankan. Sementara itu Rudolf sudah menikah selama 35 tahun dengan istrinya yang bernama Martha. Meski demikian, entah mengapa Rudolf ini selalu mampu kasmaran terus pada saat di ladang bersama dengan istrinya. Dan kegiatan olahraga itu terlihat penuh dengan teriakan yang sangat penuh makna. Hal tersebut tidak sengaja dilihat oleh cucunya. Nah, karena penasaran dengan rahasianya, Andres pun bertanya kepada Rudolf bagaimana cara mereka agar tidak bosan. Rudolf mengatakan bahwa ia memiliki tips agar pernikahannya langgeng sampai 35 tahun. Rupanya rahasia Rudolf terletak pada otak yang sangat imajinatif. Rudolf mengingat semua gadis-gadis muda yang pernah ia temui. Lalu ketika ia mencangkul, ia malah menutup matanya dan membayangkan para gadis-gadis yang pernah ia antar. Andres dan istrinya memiliki bisnis restoran keluarga yang saat ini hampir bangkrut. Andres sebenarnya ingin menjadi seorang koki, namun sang istri tidak percaya akan kemampuan masaknya. Keesokan harinya, ia diperkenalkan dengan salah satu pelanggan taksi Rudolf, yaitu Mbak senior super prima dengan ondel yang sangat baru bernama Charlotta. Sembari menunggu antrian di meja, Andres pun mengobrol dengan Rudolf masalah pernikahannya selama ini. Sebagai pria berpengalaman, Rudolf pun menyarankan Andres untuk mencoba selingkuh. Rudolf pun percaya kalau setelah selingkuh, hubungannya dengan istri tersebut akan semakin meningkat. Tentu Andres langsung menolaknya. Tapi pandangan ia berubah secara tiba-tiba saat melihat Charlotta. Lalu mereka pun main biliar bareng kala itu. Dan saat di jalan pulang, Andres pun menawarkan jaketnya kepada Charlotta. Dan saat di jalan, Rudolf pun bercerita tentang masa lalunya. Rupanya sebelumnya menjadi super taksi, Rudolf bekerja sebagai perencana roller coaster. Dan saat itulah ia bertemu dengan Martha yang menjadi istri satu-satunya. Martha merupakan satu wanita yang berani menaiki roller coaster rancangannya tersebut. Itulah mengapa Rudolf langsung jatuh cinta kepada si Martha. Di rumah, Alice sedang mengecek tes kehamilan yang rupanya lagi-lagi negatif. Karena curiga dengan kualitas benih suaminya, Alice pun mengajak Andres untuk ke klinik untuk dites. Tapi saat disuruh untuk mengeluarkan sampel, ternyata ruangan tersebut terdapat gambar bayi. Tapi tiba-tiba, ia melihat sebuah imajinasi dengan sosok Charlotta. Andres pun mulai berimajinasi kala itu. Tapi di tengah-tengah imajinasinya itu tiba-tiba pintu diketok dan alhasil Andres pun gagal untuk mengeluarkan benihnya. Keesokan harinya Charlotta pun mampir ke restoran si Andres. Kemudian Andres pun langsung memasak khusus buat Charlotta aja. Setelah itu Charlotta pun bilang kalau ia akan mengembalikan jaket yang telah dipinjam. Tapi Charlotta meminta Andres untuk mengambil langsung ke rumahnya. Singkat cerita, Andres pun langsung datang dan akhirnya ia kilaf karena dua alat teknisinya telah bersinambungan. Tapi sialnya begitu sampai di rumah, Alice ternyata curiga karena menemukan sebuah barang bukti di saku celananya. Rupanya Andres langsung melempar kesalahan tersebut kepada mertuanya sendiri, yaitu Rudolf. Sehingga Rudolf pun disuruh tidur di luar oleh si Martha. Meski demikian, Rudolf memaklumi Andres yang mengekambing hitamkan dirinya. Rudolf malah bangga karena istrinya menganggap dirinya masih mampu menggait gadis-gadis muda. Lalu Rudolf pun memamerkan koleksi tanam jagung kepada si Andres. Rupanya selama ini Rudolf telah menyimpan 1309 barang kenangan yang mengingatkannya pada setiap kegiatan panen ladang. Tapi tanpa Rudolf sadari, sebenarnya Martha sudah mengetahui ini semua dari awal. Martha cerita kepada Alice bahwa dirinya ikhlas kepada Rudolf yang merupakan penggait gadis-gadis muda. Tetapi ia memaklumi karena si Rudolf ini tahu kemana ia harus pulang. Pria seperti inilah yang justru biasanya menjadi super perhatian. Dan inilah dimanfaatkan oleh Martha untuk meminta tas-tas branded kepada suaminya. Keesokan harinya, seperti sudah paham apa yang diinginkan istrinya, Rudolf pun mampir ke sebuah toko tas dan membelikan tas yang diinginkan Martha. Waktu Martha menerima tas dari suaminya sebagai bentuk permintaan maaf, dia langsung senang bukan main. Tapi sialnya di jalan, Martha malah tertabrak mobil. Sementara di rumah, Rudolf tengah menabur bunga guna menyambut istrinya. Dan pada saat pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar duka kepada Rudolf. Kabar yang datang layaknya petir yang menyambar ini langsung membuat Rudolf tak mampu berkata-kata. Karena kesedihan yang mendalam ini membuat Rudolf pun menjadi kurang sehat. Kemudian ia mendapatkan telepon dari si Alice yang khawatir karena ayahnya sudah berhari-hari tidak keluar dari rumah.
Alice pun berkata kalau ibunya sudah menceritakan tentang koleksi foto Rudolf dan koleksi-koleksi yang lain. Dengar hari ini Rudolf langsung syok, rupanya selama ini istrinya telah mengetahui kegiatan buruk suaminya itu. Di tengah kabar duka keluarga, Ondrej malah bilang ke istrinya kalau ia ingin bermain tenis dan justru ketagihan menikmati ladang hangat milik Charlotte. Setelah menghabiskan siang bersama Charlotte, Ondrej pun sudah kehabisan tenaga untuk menghadapi istrinya. Tapi rupanya Alice dan istrinya ini mengerti dan berinisiatif untuk menyeruput perkakasnya. Ia bermaksud untuk mengambil sampel benih yang akan diperiksanya kepada si dokter. Keesokan harinya, Alice pun membawa sampel itu ke dokter. Tapi kata dokter, kualitas benih tersebut masih baik-baik saja, sama halnya dengan kualitas milik si Alice. Keesokan harinya, Ondrej dan Charlotte pun langsung lanjut ritual di dalam mobil di pinggir danau. Tapi tanpa mereka mengetahui, mereka menjadi tontonan para bocil yang sedang mengadakan persami. Gara-gara Charlotte yang terlalu bersemangat, mobil mereka pun perlahan menggelinding sampai menabrak sebuah pohon. Dan di keesokan harinya, Ondrej pun bilang ke istrinya kalau mobilnya sudah butut dan ngajak beli yang baru. Namun kata si Alice mereka lagi bokeh. Tapi Ondrej bilang kalau dia punya solusi. Ondrej kini lebih percaya diri dan langsung menunjukkan skill masaknya. Dan Alice pun tanpa terkejut dan langsung sekaligus kagum dengan melihat suaminya yang pandai memasak. Dari situlah mereka mulai menata ulang restoran mereka. Ondrej pun resmi jadi koki sedangkan si koki menjadi waiter. Kini restorannya semakin tiap hari semakin penuh pengunjung dan akhirnya bisa membeli mobil baru dengan leluasa. Tak hanya kesuksesan yang meningkat, ia juga lebih beringas dan tanpa pikir panjang langsung mencangkul Alice di dapur restoran itu. Malam Natal pun tiba, Rudolf mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan mengingatkan kepada Ondrej untuk menghentikan perselingkuhannya. Tapi setelah itu Ondrej pun lagi-lagi merayakan Natal bareng keluarganya itu tiba-tiba ditelepon oleh Charlotte yang telah menunggunya di depan gang rumahnya kala itu. Dengan alasan buang sampah, Ondrej pun langsung meminta izin untuk keluar dan langsung menemui Charlotte. Charlotte pun rupanya datang dengan gaun yang dibelikan oleh Ondrej yang katanya ukurannya itu kekecilan. Charlotte juga rupanya memberikan Ondrej sebuah hadiah berupa raket tenis. Mereka pun langsung melanjutkan pesta kegiatan malam itu. Sebelum akhirnya mereka kembali ke rumah, ternyata si Ondrej ini menghadiahi gaun yang sama kepada istrinya. Tapi sayangnya ukurannya itu kebesaran. Dan di keesokan harinya, Ondrej yang lagi di dapur pun kaget melihat Charlotte yang datang ke restorannya dan mengajak ngobrol bersama si Alice. Kemudian Alice pun langsung mendatangi Ondrej. Dengan wajah yang sangat gak enak, Ondrej pun langsung panik dan langsung menyingkirkan semua yang terlihat benda tajam di depannya. Rupanya Alice cuma bilang kalau Charlotte ini mau daftar jadi waiters di restorannya. Dan Alice pun menerimanya. Selain itu, Charlotte juga diminta Alice untuk menemani Rudolf bersih-bersih rumah dan jaga rumah. Keesokan harinya ketika Rudolf bekerja, Ondrej pun diam-diam masuk ke dalam apartemen Rudolf. Dan di situ Ondrej pun langsung mengomel kepada Charlotte karena takut ketahuan. Tapi ternyata Charlotte udah baper sama si Ondrej dan tidak mau jauh-jauh darinya. Tapi Ondrej bilang kalau hubungan mereka cuma sebatas senang-senang aja. Mendengar hal tersebut, Charlotte pun langsung menjadi sangat nekat dan mengajak tanam jagung pada saat Alice tengah berada di apartemen sebelahnya. Sementara itu, Alice tiba-tiba melihat Charlotte yang sedang tanam jagung. Melihat hal tersebut, Alice pun jadi kepingin dan langsung meminta Ondrej untuk cepat-cepat pulang. Dan di keesokan harinya, Rudolf pun mampir ke lokasi kecelakaan Martha untuk menaruh sebuah bunga. Tapi dia sangat heran karena menemukan bunga lain di situ. Rudolf pun bergegas untuk pulang, sehingga Ondrej pun langsung terbangun dan langsung kabur lewat jendela. Ondrej selalu kabur lewat pintu belakang, dan dengan kaget ia melihat Rudolf membuang abu mendiang istrinya ke jalan. Ondrej langsung menghentikannya. Ternyata Rudolf baru tahu selama ini Martha selingkuh dengan tukang pijat langganannya. Ia berniat untuk membalas dan mendatangi tukang pijat tersebut. Tapi ketika tukang pijat itu datang, ternyata ia adalah tunanetra. Akhirnya Rudolf pun gak jadi berantem tuh dan malah ngajak ngobrol si tukang pijat itu. Ia pun bercerita panjang lebar soal hubungannya dengan Martha. Tanpa ia ketahui yang ia ajak obrol adalah si suaminya si Martha. Keesokan paginya ketika Charlotte lagi jemur baju, Alice melihat ia sedang menjemur gaun yang sama dengan miliknya. Charlotte pun juga bilang kalau gaun itu kekecilan untuknya. Dan dari sinilah si Alice mulai curiga. Di restoran ia pun mengintip gerak-gerik Charlotte dan Ondrej. Dan tiba-tiba dari belakang ia digoda oleh sang mantan koki restoran tersebut. Alice pun langsung marah karena hubungan mereka udah selesai. Dan rupanya ternyata Alice ini pernah menjalin hubungan dengan mantan koki ini.
Alice pun juga mengintip Andres yang tengah teleponan dan menulis sesuatu di kertas. Ketika Andres sedang pergi, Alice pun mengecek catatannya, dan di situ tertulis restoran bernama Max. Di malam yang sama, Rudolf pun kebetulan mengedrop penumpang di restoran Max. Ia kaget dan curiga melihat Andres yang juga masuk ke restoran tersebut. Rupanya Andres janjian bersama Charlotte di restoran itu. Dan tanpa basa-basi, Andres pun bilang kalau perselingkuhan mereka ini harus diakhiri. Tentu saja Charlotte pun langsung kesal, dan untuk melampiaskan kekesalan itu, Charlotte pun langsung memesan setengah dari menu yang ada di restorannya. Namun tiba-tiba Alice pun datang ke restoran itu. Andres langsung kaget dan ia pun langsung ngumpat. Sedangkan si Charlotte pun langsung mengajak Alice untuk duduk dengannya. Alhasil Andres pun terjebak di antara mereka. Waktu si pelayan mendatangi pesanan Charlotte, ia bilang kalau ia lagi hamil dan tidak minum anggur. Andres pun langsung ambil kesempatan untuk menyelinap dan turun ke bawah. Ternyata di situ sudah ada Rodolfo yang tengah menunggunya. Rodolfo pun langsung menceramai si Andres, dan ia hanya bisa bingung untuk memikirkan solusinya. Sementara itu, Charlotte pun mau ngasih tahu kepada si Alice siapa bapak dari bayi itu. Tapi pelayan itu tiba-tiba datang membawa kue ulang tahun untuk Charlotte. Rodolfo pun datang dan langsung berakting seolah-olah dia memberi kejutan kepadanya, dan bilang kepada Alice kalau dia selama ini telah berhubungan dengan Charlotte. Charlotte juga hanya bisa terdiam karena tidak tahu harus bilang apa. Charlotte pun tiba-tiba luluh karena akhirnya ada pria yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Kecurigaan Alice pun mulai hilang ketika Alice pulang dan ia kaget melihat jalur yang dihiasi dengan lilin di rumahnya. Alice pun mengikuti lilin itu dan kagetnya Andres sudah menunggu di lantai atas. Alice pun dengan senang dan terharu, dan Alice juga bilang kalau ia sudah hamil 7 minggu. Alice pun juga meminta maaf kalau dia sudah mengira Andres itu berselingkuh. Waktu pun mulai berlalu dan kini Charlotte dan Alice sama-sama hamil. Andres pun berterima kasih kepada Rudolf yang telah mencegah kehancuran rumah tangganya, dan ia juga mau merawat bayinya yang dikandung Charlotte. Tapi Rodolfo cuma bisa nyengir-nyengir aja, dan dia juga bilang kalau belum tentu bayi itu milik si Andres. Adegan pun berlanjut kepada cucunya yang sedang jalan-jalan. Rupanya mereka berdua pergi ke roller coaster yang pertama dibuat oleh Rodolfo. Ia yakin tempat ini adalah pertama kali ia jatuh cinta kepada si Marta. Perlahan Rodolfo pun menaiki roller coaster yang ia buat sendiri. Ia pun mulai membuka abu mendiang istrinya dan membiarkan abu tersebut tertiup angin di wahana itu. Rodolfo pun langsung menaiki roller coaster tersebut bersama istri tercintanya. Ia merasa istrinya masih bersama dengannya, dan ia pun terasa seperti ke masa mudanya. Kemudian film pun ditutup dengan menunjukkan foto keluarga besar Rodolfo dan Andres dengan istri dan anaknya masing-masing. Dan film pun